Halo, kembali lagi di channel Squad Trending. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa saja sih fungsi dari tools-tools yang terdapat pada aplikasi CorelDRAW. Nah, ini saya akan menjelaskan poin-poin atau menu-menu yang terdapat pada aplikasi CorelDRAW. Tentunya diutamakan bagi teman-teman yang masih pemula dan belum memahami fungsi dari tools-tools yang terdapat pada aplikasi CorelDRAW. Di sini saya menggunakan CorelDRAW versi 2019. Nah, seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe channel Squad Trending, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng supaya senantiasa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Squad Trending ini. Baik, kita mulai materinya. Kita mulai dari menu yang di sebelah kiri ke bawah ini. Di sini ada beberapa menu, namun di sini teman-teman tidak harus menghafalkan semua menu yang ada di sini. Secukupnya saja, apa yang dibutuhkan teman-teman tidak usah menghafalkan semuanya. Kita mulai dari yang pertama, yang paling atas ada menu berupa tanda panah warna hitam. Ini fungsinya yaitu untuk menetralkan fungsi daripada mouse kita atau kursor kita. Apabila kita setelah menggunakan fitur seperti menulis, nah fitur untuk menulis, untuk menetralkan kita klik gambar kursor warna hitam ini. Nah, teman-teman nggak usah pusing menghafalkan istilahnya, ini namanya pick tool. Teman-teman nggak usah, langsung klik aja. Yang penting tahu fungsinya. Ketika kita baru mengedit sesuatu, untuk menetralkan, kliknya adalah kursor warna hitam. Lalu di bawahnya ini ada yang namanya editor vektor. Nah, editor vektor itu fungsinya untuk apa gitu kan? Misal saya contohkan, saya bikin garis seperti ini. Nah, editor vektor ini adalah fungsinya untuk mengedit vektor atau objek. Nah, ini. Jadi editor vektor itu untuk mengedit objek. Yang tadinya kita bikin cuma gini doang. Nah, ini kan kurang rapi ya. Menggunakan editor vektor kita bisa rapikan. Nah, sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti itu. Ini mengubah vektor-vektor yang tadinya masih mentah menjadi vektor yang bisa dilenturkan. Seperti ini. Jadi masih bisa dibentuk sesuai dengan keinginan kita. Fungsi dari editor vektor itu ya tidak sebatas pada garis saja. Termasuk pada bagian pembuatan kotak juga nanti akan kita bahas. Nah, setelah diklik editor vektor, kita netralkan dulu. Ketika tidak menggunakan editor vektor, kotak ini hanya sebatas bisa diperbesar, perkecil, dan diubah menjadi persegi panjang. Namun ketika kita menggunakan editor vektor, nah seperti ini, kita bisa membuatnya menjadi sudutnya itu tidak lancip alias cembung ya, tumpul seperti itu. Nah, dapat dipahami ya. Kemudian yang selanjutnya ada fitur crop. Ini berfungsi untuk melakukan cropping pada objek atau foto. Seperti ini misal. Nah, lalu pilih crop gitu kan. Maka gambar yang lain itu hilang seperti itu. Crop jarang dipakai sih, jadi lewati aja nggak apa-apa. Kemudian setelah itu ada menu zoom. Ini menggunakan kaca pembesar. Ini tidak digunakan tidak masalah, jadi nanti bisa dimanfaatkan dengan menggunakan fungsi scroll. Nah, nanti akan saya bahas setelah poin ini selesai. Selanjutnya di bawahnya ada menu pembuatan garis. Nah, menu pembuatan garis ini teman-teman tidak perlu menghafalkan semuanya, cukup dipilih dua saja, yaitu polyline dan 3-point kurva. Nah, ini untuk polyline ini membuat garis secara lurus seperti ini. Lurus ya, potongannya seperti gunting, seperti itu. Kalau 3-point kurva, dia bisa membuat yang lekukan-lekukan, seperti ini. Nah, kemudian melekuk seperti ini. Nah, caranya adalah klik, tarik ke arah mana garisnya mau ditujukan, lalu jangan dilepas dulu. Dia masih ikut ya. Kemudian kita klik sekali lagi, maka dia akan melengkung. Seperti itu. Klik, arahkan,
lepas. Lalu ini masih ada yang terkait ya, lalu diklik sekali lagi, seperti itu. Sangat mudah ya. Nah, hasilnya seperti itu. Lalu kita pilih delete ya. Oke, selanjutnya untuk yang bawahnya nggak penting. Jadi yang pertama itu kursor hitam untuk netral, kemudian editor vektor, kemudian di situ langsung ke 3 point kurva dan polyline. Nah, yang kayak ballpen ini polyline, kemudian yang kayak segitiga ini 3 point kurva. Selanjutnya ada objek persegi. Nah, persegi ini juga sering digunakan terutama para desainer feeds konten Instagram. Biasanya untuk membuat sebuah bentuk dasar saya biasa menggunakan bentuk persegi ini, entah itu untuk persegi sama sisi atau portrait atau landscape seperti ini ya. Jadi tetap menggunakan dasaran bentuk persegi ini, objek persegi untuk kebutuhan pembuatan kanvas dasarnya. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita bisa menggunakan lingkaran. Nah, lingkaran ini berfungsi untuk teman-teman yang mungkin menggunakan lingkaran sebagai garis logo atau sebagai pembatas logo yang dibuat. Ini biasanya digunakan para desainer logo. Nah, untuk yang bawahnya persegi 8, persegi 6 ini jarang digunakan, biasa disebut poligon ya. Ini jarang digunakan. Lalu di bawahnya ada huruf A. Huruf A ini maksudnya adalah untuk membuat sebuah teks. Nah, misal seperti ini. Nah, fungsi dari huruf A ini adalah untuk membuat teks sama dengan di Microsoft Word yang berbentuk huruf A atau yang berbentuk huruf T. Biasanya ada istilah A, ada istilah T. Nah, seperti itu ya. Sama aja fungsinya. Jadi untuk membuat teks. Lalu di bawahnya ada beberapa poin lagi yang masih perlu kita gunakan, yaitu yang pertama ini, kotak 2 yang belakang warna hitam. Ini adalah berfungsi untuk membuat bayangan. Jadi kita klik objeknya lalu arahkan mau ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke bawah bayangannya. Nah, seperti ini. Jadi dia untuk membuat bayangan. Kita lepas ya, maka teksnya memiliki bayangan. Lalu kita klik netral seperti ini. Nah, Assalamualaikum gitu kan. Setelah itu di bawahnya ada transparansi. Nah, di sini ada yang namanya transparansi. Kita coba kasih warna biru pada kotaknya, lalu kita pilih transparansi, kemudian kita pilih transparansinya 65. Nah, dia transparan 65%. Lalu kita geser, nah dia bisa tembus pandang kan? Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu gradiasi. Nah, ini disebut gradiasi, gambarnya adalah cat tumpah. Gradiasi itu seperti ini. Nah, jadi warnanya itu ada warna terang dan gelap, seperti itu. Dan warna masing-masing bisa dikasih warna yang berbeda. Warna terangnya mungkin kasih kuning gitu kan. Nah, gradiasi seperti ini. Paham ya? Jadi teman-teman bisa manfaatkan semua fitur yang ada di sini. Ini baru fitur sebelah kiri saja. Lalu setelah itu ada fitur yang sebelah atas. Teman-teman, di sini saya arahkan tidak untuk menghafal semua tools yang ada. Yang penting diingat, sebelah kiri itu yang penting adalah tombol kursor untuk menetralkan objek atau menetralkan fungsi klik. Kemudian ada editor vektor untuk mengedit objek. Kemudian ada 3 point kurva dan juga polyline untuk membuat garis. Nah, garis lurus menggunakan polyline, garis lengkung menggunakan 3 point kurva. Nah, setelah itu ada bentuk persegi, kemudian ada bentuk bangunan lingkaran, lalu ada penulisan teks. Setelah itu di bawahnya ada bayangan. Nah, lalu ada transparansi untuk membuat objek menjadi transparan. Lalu yang terakhir yaitu ada
menu gradiasi, yaitu bergambar cat tumpah untuk membuat warna campuran, yaitu dari warna biru ke warna terang, misalnya seperti itu. Paham ya? Selanjutnya kita akan memahami fitur-fitur yang ada di atas. Kita delete dulu semuanya. Nah, sisakan ini aja nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kita pilih menu yang ada di atas, yaitu ada file. Nah, yang lain nanti beberapa ada yang tidak perlu digunakan. Kita pilih yang file aja. File ini mencakup kebutuhan standar. Biasanya di Microsoft Word juga ada. Teman-teman mungkin tidak asing dengan fitur-fiturnya. Yang terpenting di sini yang berbeda mungkin fitur ekspornya. Nah, teman-teman kalau sudah selesai untuk membuat desain, teman-teman bisa lakukan ekspor untuk menyimpan gambar tersebut ke dalam format PNG atau JPG. Nah, tergantung pilihan formatnya teman-teman di sini. Ini untuk menyimpan gambar desain menjadi gambar, lalu pilih ekspor. Gitu ya. Selanjutnya kita bisa pilih yaitu menu edit. Nah, di sini menu edit di sini ada beberapa pilihan, yaitu yang biasa digunakan adalah undo dan redo. Selainnya tidak perlu. Undo itu untuk kembali ke editan sebelumnya. Redo itu kalau kita terlanjur melakukan undo terlalu banyak, maka kita bisa lakukan redo di bawahnya ini. Paham ya? Selanjutnya yaitu untuk menu yang lain, view itu nggak perlu, layout nggak perlu, kemudian objek. Objek ini juga nggak perlu, lalu kita pilih bagian efek. Efek ini juga jarang digunakan. Lalu bitmap. Udah ya, paling itu aja. Nah, biasanya yang masih digunakan itu di bagian objek. Bagian objek ini yang biasa saya gunakan yaitu perspektif. Ini, add perspektif. Kita contohkan fungsi dari perspektif itu seperti ini. Jadi di sini ada objek berbentuk persegi panjang. Kita buat menjadi perspektif. Perspektif itu kayak ketika kita masih SMP itu menggambar bangunan berbentuk gedung, yang mana yang bagian sini itu besar, semakin ke sana itu kecil gitu. Nah, seperti ini perspektif itu. Nah, seperti ini. Jadi perspektif itu untuk membuat bangunan yang di sini besar tapi semakin ke sana kecil. Seperti ini ya, paham ya? Untuk perspektif termasuk untuk membuat bangunan yang atau bentuk desain yang di situ mungkin seperti ini ya, lebih ke atap gitu kan. Nah, fungsi dari atap. Atau mungkin layang-layang yang sedang terbang gitu. Kita melihatnya kan dari bawah. Nah, nanti bisa teman-teman manfaatkan sendiri seperti apa fungsi dari perspektif itu. Oke, untuk fitur yang lain saya rasa nggak begitu penting. Lalu kita pilih menu yang selanjutnya. Menu yang selanjutnya yaitu kombinasi. Di sini setelah kita menggunakan menu yang atas ini, kita akan melakukan kombinasi penggunaan fitur yang di bawahnya. Nah, yang pertama kita kombinasikan antara bentuk persegi dengan menu yang di bawahnya. Nah, persegi kalau teman-teman pengen membuat sudutnya itu tidak lancip, bisa menggunakan sudut tumpul atau cembung atau cekung. Caranya bagaimana? Klik objeknya, lalu teman-teman pilih editor vektor. Dan di sini ada pilihan mau cembung, cekung, atau tumpul. Nah, di sini saya contohkan yang tumpul ya. Lalu kita geser, maka dia akan tumpul sudutnya. Seperti ini ya. Kemudian kalau diganti dengan yang cekung, maka akan cekung. Kalau diganti yang cembung, maka akan cembung. Seperti ini. Setelah itu ada bagian mirroring. Nah, mirroring ini bisa kita manfaatkan untuk menggunakan gambarnya ini
mirroring ke kanan ke kiri atau atas bawah. Ini nanti teman-teman bisa paham ketika kita kasih warna pada objeknya seperti ini ya. Jadi mirroring itu kita kasih warna di sini. Nah, seperti ini ya. Warna hitamnya ada di pojok bawah ini, kiri ya. Ketika kita lakukan mirroring kanan kiri, maka warnanya akan berpindah ke bagian kanan, pojok bawah kanan. Ketika kita mirroring atas bawah, maka gambarnya akan berpindah ke bagian atas kanan. Seperti itu ya. Oke, setelah itu yang lain nggak begitu penting. Paling yang biasa digunakan adalah size ini, size ke kanan dan ke atas bawah ini. Kita gunakan sebagai scaling, jadi kita bisa menyamakan panjang sisinya. Kita copy CTRL-C, kemudian kita paste dengan CTRL-V, lalu enter. Maka kanan kirinya presisi, sama sisi. Paham ya? Selanjutnya untuk lingkaran juga sama. Jadi lingkaran sama persis dengan persegi, cuma bedanya kalau lingkaran itu dia bentuk potongannya yang beda. Di sini ada potongan seperti ini, ada yang potongan seperti kue. Nah, ini lingkaran sempurna. Tinggal teman-teman sesuaikan. Untuk fitur yang lain sama dengan lingkaran. Lalu kemudian di sini ada bagian teks. Nah, pada kombinasi teks dengan menu atas seperti ini. Ini pilihannya yaitu bentuk font sama size, bentuk font sama ukuran fontnya. Nah, fontnya misal pengen diperkecil seperti ini. Lalu fontnya pengen diganti menjadi seperti ini. Nah, pilihannya seperti ini saja. Yang lainnya saya rasa yang sebelah kanan ini untuk bikin garis bawah. Untuk yang ini seperti di Microsoft Word untuk membuat rata kanan kiri atau rata tengah atau rata sama sisi. Nah, seperti itu ya. Setelah itu teman-teman bisa memanfaatkan fitur yang bayangan. Bayangan ini juga ada kombinasi menunya. Kalau yang tadi itu untuk teks, itu fitur yang lain sama dengan lingkaran dan persegi ya. Kemudian untuk fitur bayangan, ini ada opsinya, yaitu opsi warna bayangannya. Teman-teman bisa ganti menjadi merah atau hijau atau biru, seperti itu ya. Kemudian untuk fitur yang lain jarang digunakan, paling itu doang. Lalu setelah itu fitur transparansi. Nah, transparansi kita geser dulu biar kelihatan ke sini. Lalu kita klik transparansinya. Nah, transparansinya mau berapa persen? Ini di bawahnya 50% seperti ini. 23%, 13% seperti ini ya. Jadi tingkat transparansinya. Lalu fitur-fitur di sini ya jarang digunakan juga. Transparansi paling langsung seperti ini. Oke, lalu yang terakhir yaitu gradiasinya. Fitur gradiasi. Nah, pada gradiasi ini juga sama. Gradiasinya pengen yang seperti apa? Di sini ada pilihannya. Gradiasi tengah seperti ini. Nah, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman. Paham ya? Kira-kira seperti itu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you!